Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan dari LPPS Palu yang telah memberikan lagi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami bersyukur oleh anugerah-Mu yang terus memelihara kami, menyertai kami, memimpin kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami lewati selalu dalam penyertaan Tuhan. Ya Bapa, ini waktu yang singkat. Kami memohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu, membimbing kami mengerti firman-Mu. Sehingga kami benar-benar diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Kepada-Mu kami berdoa dan berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut berkat sabda-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pernahkah kita mengalami keadaan situasi dalam hidup ini yang paling terendah atau titik terendah dalam hidup ini? Atau bahkan kita makin direndahkan dalam keadaan tersebut. Kita ditolak. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi kita. Ketika kita sudah dalam keadaan terpuruk, kita makin direndahkan bahkan ditolak oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi dalam kondisi tersebut, bagaimana sikap dan respon yang harus kita lakukan? Kemanakah kita pergi? Siapakah yang kita harapkan? Bapak Ibu, keadaan tersulit dalam hidup kita seringkali menunjukkan bagaimana iman dan ketekunan kita kepada Allah menentukan sikap hati yang sesungguhnya yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena keadaan yang mendesak kita di saat-saat seperti itu. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar dengan tema datanglah kepadaku. Ayat firman Tuhan sebagai landasan perenungan kita pada saat ini adalah dalam Markus pasal 7 ayat 14 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi keadaannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wow. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu telah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Wow, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Sekali lagi saya mengulang tema kita, yaitu datanglah kepadanya. Kepada siapa? Dalam firman Tuhan ini kita menyaksikan dan membaca bersama tadi bahwa seorang wanita, seorang perempuan di mana anaknya yang sedang kerasukan setan, anaknya yang perempuan. Bagi kita yang pernah mengalami hal yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu di Palu sering melihat jika dalam pelayanan LPPS kami dipanggil atau orang-orang yang ada di LPPS atau hamba-hamba Tuhan yang ada di LPPS dipanggil untuk melayani ketika ada seorang yang kerasukan. Tapi sebelum itu pasti kita mengalami sesuatu kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana nasib anak ini? Bagaimana nasib ibu ini? Bagaimana nasib bapak ini? Bagaimana nasib saudara-saudara ini ketika dia mengalami kerasukan karena diganggu oleh kuasa gelap? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Di saat itu kita melihat dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus datang ke tempat itu, yaitu yang bernama Tirus. Dia berusaha supaya tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi justru dengan mujizat-mujizat yang sangat banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuat dia tidak dapat merahasiakan dirinya lagi. Keberadaannya tidak dapat dirahasiakan lagi. Maka dicatat di sini, seorang perempuan ini pun mendengar tentang dia dan langsung datang kepada dia. Wah, luar biasa pertemuan antara Yesus dengan wanita ini. Yesus merahasiakan kedatangannya, tetapi perempuan ini mendengar dan dia mendatanginya. Artinya memang Yesus itu kemana dia pergi, dia berusaha. Ketika pun dicatat dalam Alkitab dia pergi berdoa, tapi setelah itu orang selalu mencari dia dan mendatangi dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan belajar ada 3 poin. Yang pertama adalah datanglah kepadanya. Yang pertama, Yesus mau kita datang kepadanya dengan totalitas. Sekali lagi, Yesus mau kita datang kepadanya dengan totalitas. Yang Yesus rindukan adalah kita datang kepadanya dengan totalitas hidup. Artinya totalitas apa? Seluruh kehidupan kita membawa hanya kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang telah kita baca dalam ayat 25, dikatakan di sana bahwa ketika perempuan itu segera mendengar tentang Yesus, lalu ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Wow. Ini luar biasa. Ini menunjukkan sikap dari seorang perempuan ketika dia tengah berada dalam situasi dan kondisi yang begitu menyekam. Anaknya sedang sakit dan tentunya dia sayang kepada anaknya. Maka dia mendengar mujizat-mujizat Yesus yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia datang. Dia tidak hanya datang, dia datang dan tersungkur memohon kepadanya. Pada Yesus. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa seorang perempuan ini, dia datang sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak malu. Kita tidak tahu berapa jumlah orang yang ada di sana pada saat itu. Dia tidak mempedulikan hal itu. Yang dia tahu adalah membawa dirinya kepada Allah, membawa dirinya kepada pribadi Yesus yang pada saat itu, yang dia kenal mampu menyembuhkan, mampu memulihkan, melakukan banyak mujizat. Memang di sini masih belum dicatat apakah ini perempuan ini telah percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, masih belum. Tetapi kalau kita melihat dari latar belakang, dia mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat dan dengan itu dia membawa hidupnya kepada Tuhan. Totalitas hidupnya dia persembahkan. Dia datang memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa tadi saya mengatakan ketika kita berada dalam situasi dan kondisi persoalan hidup yang begitu membuat kita tertekan, membuat kita down, membuat kita tidak berdaya, di saat itu juga keadaan kita itu membuat kita jujur dengan apa yang kita alami. Perempuan ini dia datang kepada Tuhan. Apakah kita datang kepada Yesus ketika kita berada dalam kondisi seperti ini? Atau mungkin kita pergi kepada dukun. Beberapa waktu lalu ketika ada salah satu teman yang mengalami kerasukan setan, didengarnya lah bahwa yang merasuki dia ini dari setan ini dan lain sebagainya lah. Orang-orang yang mengerti okultisme pasti akan mengerti hal tersebut. Tetapi ada seorang keluarga dari teman saya ini menyarankan bahwa kan dia seorang dukun, karena mereka orang-orang hebat, orang-orang pintar. Mereka menyebutnya orang pintar, bukan dukun. Tetapi ketika saya merenungkan, wah, kita harusnya ketika iblis datang dan merusak diri kita, bukan manusia yang menjadi jawaban kita, bukan juga setan yang menjadi jawaban kita, tetapi Allah, Yesus Kristus, dia yang mampu melepaskan kita dari segala belenggu dan ikatan kuasa iblis. Hanya dialah yang menjadi sumber jawaban bagi kita, sumber kelepasan bagi kita, sumber kesembuhan dalam kehidupan kita. Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada orang pintar. Orang pintar mungkin kita bilang mereka sakti, mereka kuat, mereka mampu menyembuhkan. No, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh siapapun. Mungkin kita bilang mereka menggunakan
ayat Alkitab lah, mereka menggunakan doa Bapa Kami lah. Mereka seperti seakan-akan istilahnya saya dukun rohani. Tapi sebenarnya tidak. Itu namanya ilmu putih. Mereka memperalat firman Tuhan. Tetapi mereka sedang bekerja bersama iblis. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita kepada pokok kita. Ketika kita berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita hanya datang dan menghadap kepada Tuhan. Kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita memohon dengan penuh kerendahan hati dan seluruh totalitas. Maka jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ketika kita datang hanya setengah-setengah. Tuhan tidak mau ketika kita datang kepadanya tapi kita membuka hati kita kepada yang lain. Tuhan tidak mau ketika kita datang kepadanya tetapi kita memberi kesempatan kepada pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita memberikan kesempatan kepada hal-hal yang duniawi yang merenggut kehidupan kita. Jangan kita memberikan itu lagi. Kalau kita mau mengatakan datang sepenuhnya kepada Tuhan, satu-satunya hanya kepada Allah saja kita datang. Yang kedua, tadi yang pertama, datanglah kepadanya. Yesus mau kita datang dengan totalitas hidup. Yang kedua adalah Yesus mau kita datang kepadanya tanpa peduli status. Sekali lagi, Yesus mau kita datang kepadanya tanpa peduli status kita seperti apa. Karena apa? Karena Tuhan, karena Yesus tidak pernah memandang status kita. Biarpun itu sebagai orang yang berdosa. Dalam ayat 26 sampai 28 tadi dikatakan, dicatat di sana, bahwa seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia. Ternyata perempuan ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia adalah termasuk dalam golongan orang Kanaan. Dia adalah orang Yunani yang tidak percaya kepada Allah. Yang menurut pandangan orang Yahudi, mereka dalam tanda kutip diistilahkan seperti anjing, seperti kafir. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan, selain dia hanya memberikan totalitas hidupnya, dia tidak mempedulikan bahwa statusnya itu dia itu layak datang atau tidak ke di hadapan Tuhan. Yang dia tahu adalah hanya datang saja kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika perempuan itu datang kepadanya dalam keadaan statusnya yang seharusnya tidak layak menghampiri Yesus, apa jawaban Yesus kepadanya? Dia sudah datang dengan totalitas, tetapi seakan-akan Yesus tidak memberi pengharapan untuk dia. Dalam ayat 27 dicatat di sana. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Istilah anak-anak di sini adalah ini merujuk kepada orang Israel. Dan anjing yang disebut adalah kepada orang-orang non-Yahudi atau orang bukan Israel. Nah, Yesus ini menyampaikan kalimat ini, mau menyampaikan bahwa istilahnya tidak patut untuk memberikan kepada anjing makanan yang harus diberikan kepada anak-anak. Anak-anak adalah orang Yahudi. Yesus datang kepada orang Yahudi, maka itu tidak patut juga untuk datang kepada mereka, orang-orang Yunani. Artinya dia memberikan pernyataan kepada perempuan ini bahwa kedatangannya dia sebagai orang Yunani tidak layak datang kepada Yesus dan tidak layak mendapat kesembuhan, mujizat daripada Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk dia. Seakan-akan seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah wanita ini menyerah? Tidak. Tetapi justru yang dilakukan Yesus perempuan ini adalah dia menyampaikan bahwa tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wow, bijaksana sekali jawaban dari ibu ini. Yesus memberikan dia sebuah pernyataan dan dia jawab dengan luar biasa. Tidak layak jika roti yang diuntukkan untuk anak-anak.
dibuang, diberikan kepada anjing. Tetapi dia menjawab, pasti ada remah-remah yang jatuh dari anak-anak, maka itulah pasti dimakan oleh anjing. Setidaknya ada butiran-butiran remah-remah itu yang bisa dia makan, dia bisa jilat. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini, selain tadi dia tidak hanya datang dengan totalitas, tapi dia juga menunjukkan bahwa statusnya tidak menjadi halangan untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah memandang status kita. Pertanyaannya di sini, apakah Yesus pada saat itu benar-benar merendahkan wanita ini? Tidak. Yesus mau menunjukkan bahwa dia datang sebenarnya. Sebenarnya datang bukan hanya orang Israel, tetapi kepada orang non-Israel. Mujizat bukan hanya milik umat Tuhan. Injil bukan hanya milik orang Yahudi. Pertolongan bukan hanya untuk orang sehat, bukan milik orang benar, bukan milik orang berjabatan atau orang yang beruang, namun kepada semua orang, secara khusus kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa dia datang karena orang sehat tidak membutuhkan tabib, tapi orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib. Orang sakitlah yang membutuhkan kesembuhan. Maka ketika kita datang kepada Yesus, mungkin dalam keadaan kita, dalam keadaan berdosa, siapapun kita, dari manapun kita, latar belakang keluarga kita seperti apa, apapun pergumulan kita, dalam keadaan serendah-rendah pun diri kita, kita jangan menjadikan itu alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Ada satu kalimat dari saya, jangan takut dan jangan ragu dan jangan malu untuk datang kepada Tuhan dalam keadaanmu yang sedang berdosa. Karena Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi kepada orang sakit. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Dia datang untuk mengampuni kita dari dosa. Dia datang untuk melepaskan kita. Maka secara otomatis ketika Yesus melepaskan kita dari persoalan terbesar, yaitu dosa dalam hidup kita, maka yakin dan percaya apapun persoalan hidup kita yang lainnya, Tuhan pasti menjawab kita. Tuhan pasti melepaskan kita. Tuhan pasti memberikan pemulihan. Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Tetapi yang terdahulu adalah kita dipulihkan secara rohani. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita datang membawa diri kita kepada Tuhan. Kita datang membangun persekutuan dengan Tuhan terlebih dahulu. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan menjawab kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil merobohkan tembok pemisah. Injil merobohkan pembedaan status antara kita berbagai umat manusia. Karena itu tidak pernah dipandang oleh Allah. Dan Injil menyatukan kita dengan Allah. Yang ketiga, saya mengulang yang pertama, Yesus mau kita datang dengan totalitas. Yang kedua, Yesus mau kita datang tanpa mempedulikan status kita. Karena dia sendiri tidak pernah memandang status kita. Yang ketiga adalah Yesus mau kita datang dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat perempuan ini tadi, ini sebenarnya menyatakan iman daripadanya. Iman dari seorang wanita ini yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu melakukannya, bahwa Yesus mampu memberikan pemulihan itu. Imannya itulah kekuatannya. Dikatakan di sana bahwa Yesus pun sendiri mengagumi kalimat dari perempuan itu. Sampai dia berkata, karena kata-katamu itulah, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Artinya kalimat dari perempuan itu menyatakan imannya kepada Allah. Dia beriman bahwa keselamatan itu, Injil itu, kesembuhan itu, mujizat itu diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi setidaknya ada remah-remah bisa dinikmati oleh orang-orang di luar Yahudi. Dan itu benar, karena Yesus datang bukan hanya untuk orang sehat, tapi kepada orang sakit. Yesus bukan hanya datang kepada orang Yahudi, datang kepada semua orang. Imanlah yang membawa perempuan ini untuk bisa datang kepada Tuhan. Iman membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Iman memberi kita harapan di tengah-tengah ketidakmungkinan. Iman
memampukan kita berteriak dalam keadaan terdesak. Iman membuka mata kita untuk memandang kepada Allah dalam keadaan kesesakan. Dan iman memberi perubahan dalam hidup kita. Iman memampukan kita untuk tetap berdiri teguh walaupun kita sudah tak mampu untuk berdiri lagi. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang Yesus mau kepada kita. Jangan kita datang setengah-setengah. Yesus mau totalitas hidup kita. Kita jangan memandang status kita. Kita datang kepada Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Memohon pengampunan, memohon pelepasan, memohon penyembuhan daripada Dia. Dia memberikan kepada kita. Tapi ingat yang paling utama yang saya tekankan bagi kita, datang kepada Tuhan, perbaiki dulu hubunganmu dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang lain akan diberikan kepadamu. Dalam arti, bukan berarti kita akan menerima kejayaan, tapi kita dipulihkan dari keadaan kita. Dosa kita dipulihkan, kita dilepaskan dari ikatan-ikatan apapun. Mungkin kita anak-anak muda yang pada saat ini tengah terjerat atau kecanduan dari obat-obat terlarang, dari pergaulan bebas, Bapak Ibu. Itu tidak pernah menghambat kita ketika kita ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin masa lalu kita yang begitu kotor, begitu ambruk, itu tidak pernah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang kita dari status kita. Tapi yang Dia tahu adalah kita datang ada kerinduan untuk mau dipulihkan, untuk mau dilepaskan oleh Dia. Apa yang tidak dapat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, datanglah kepadanya dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, wanita ini mendapat jawaban dari Yesus. Yesus menyembuhkan anaknya dari kuasa iblis. Dia melepaskan, Dia membebaskan, Dia memulihkan. Dia mengampuni kita juga pada saat ini. Dia melepaskan kita pada saat ini. Dia mengalahkan maut bagi kita hanya untuk keselamatan kita. Maka ketika Allah sudah rela datang kepada kita, maka giliran kita untuk datang kepada Dia, memberi ruang dalam hidup kita supaya Yesus itu benar-benar bertata dalam hidup kita. Mari kita datang sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita datang membawa hidup kita dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan kepadanya. Dia adalah penolong yang setia yang memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Sungguh luar biasa dan ajaib apa yang Tuhan buat. Sungguh luar biasa dan ajaib apa yang Tuhan berikan. Kepada kami Engkau telah datang. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami menjadi pelaku firman-Mu, yang kami bisa datang kepadamu dengan sepenuh hati, seluruh hidup kami datang kepadamu tanpa merasa malu, merasa takut, merasa bimbang. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah memandang status kami, tapi justru Allah ingin memulihkan kami ketika kami ada kerinduan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ajari kami untuk semakin mempunyai iman yang besar, iman yang berkualitas, dan iman yang hanya selalu berharap kepada Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar memberkati kita semua. Shalom. Kepada orang sehat.